Saya senang dengan tema yang hari ini. Jadi ini saya rasa buat saya banget gitu ya temanya. Jadi nggak sulit untuk saya mempersiapkan semua. Walaupun tetap saya nggak tidur gara-gara ini jam 2 sampai jam 4 bangun. Saya kalau siapin khotbah kadang-kadang kebangun jam 2, jam berapa ya, kepikiran. Besok kami susun lagi. Tapi saya tadi diberkati Andre yang pimpin pujian. Andre adalah orang yang sebetulnya dia lagi ngalamin banyak gelombang gitu ya. Gelombang yang besar sekali dalam hidup dia. Tapi tetap bisa menyembah Tuhan itu kan ajaib. Nah itu yang saya mau cerita ya. Karena sebulan ini tema kita adalah I'm in. I'm in, maksudnya apa? Tuhan tuh gini loh, Tuhan selamatkan kita, Tuhan mati buat saudara dan saya bukan cuma terus untuk nunggu giliran kapan dipanggil ke surga. Setuju? Ini bukan ruang tunggu nih. Kita diselamatkan Tuhan untuk terlibat masuk di dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk terlibat dalam melayani, jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita lebih dulu diberkati. Kenapa Andre bisa terus menyembah Tuhan dan saya menikmati sekali worship tadi? Setuju nggak? Kayak punya masalah nggak? Ya, kenapa? Saya percaya dia menikmati Tuhan. Dan waktu dia menikmati Tuhan, itulah kita bisa jadi berkat. Nah, disitulah saya mau ajak kita share tentang judul kali ini adalah nggak jalan di sini, nggak maju. Oke. Being influencer, menjadi influencer, being influencer, ya. Ketinggalan being-nya yang ini. Oke. Apa sih influencer itu? Ada banyak orang pikir influencer adalah gini, yang followernya banyak. Wah, followernya sampai puluhan ribu, followernya gini, sekali dia nge-tweet, banyak sekali yang dengar. Kalau dia post di Instagram, post di YouTube, wah yang nonton ratusan ribu dan semuanya. Itu versi dunia. Maksudnya orang-orang sekarang ngomong gitu. Tapi apa sih arti influencer sebetulnya? Ternyata terjemahannya influencer adalah begini. Ini nggak jalan Nah, seorang yang mempengaruhi orang lain. Seorang yang mempengaruhi orang lain. Bahkan gini, terjemahannya bilang nih, kalau kamu bisa mempengaruhi temanmu untuk memilih makan di mana, kamu influencer. Dia tadinya mau makan ayam goreng, kita batalkan, kita berhasil kita belokkan, kita ajak makan soto. Saudara influencer. Bisa membawa pengaruh sama orang sampai dia batal makan ayam goreng dan ikut makan soto. Dari muka saudara, saya tahu saudara semua punya kemampuan itu. Amin, saudara. Ya kan? Kelihatan muka-mukanya, wah bisa ini semua. Berarti saudara dan saya influencer semuanya. Yang setuju kata amin. Toel kiri kanan bilang, saya influencernya Tuhan. Oke. Bahkan Tuhan sudah bilang dari dulu ini dia. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam jadi tawar, Alkitab bilang, kamu garam dunia. Katakan saya garam dunia. Lagi saya garam dunia. Garam dunia ternyata tugasnya bukan cuma belokin orang nggak jadi makan ayam goreng, jadi makan soto. Bukan cuma itu, saudara. Garam dunia bicara gini loh. Menjaga supaya kebusukan tidak cepat menyebar. Jadi bukan cuma soal ayam goreng jadi soto, tapi begini loh. Ada teman kita yang mungkin punya gaya hidup yang salah. Kita garam dunia yang bagiannya membuat supaya dia tidak menjadi busuk di sana. Amin. Dunia boleh bilang makin parah, makin parah, makin parah. Tapi kitalah garam dunia yang membuat semuanya lebih bisa dipertahankan menjadi lebih baik. Garam dunia, garam juga memberi rasa. Saya percaya ada banyak orang mungkin sukses, ada banyak orang mungkin populer, tapi nggak punya rasa dalam hidupnya. Setuju? Kosong-kosong aja gitu loh. Ada banyak orang setelah sukses, gue pikir dulu setelah sampai di sini tuh asik sekali. Ternyata biasa aja ya. Bahkan hidupnya kosong. Nah disitulah fungsi garam. Memberikan hidup tuh sebenarnya buat apa sih? Lu mau punya hidup yang sejati? Hidup yang sejati itu begini loh. Saudara kalau punya masalah, saudara boleh tanya sama Andre. Sekali lagi dia lagi ngalamin goncangan besar loh saudara. Tanya, kok bisa? Supaya saya percaya gini, dia bisa jadi berkat buat kita. Sehingga gini, kita akan belajar apa sih tujuan hidup. Kenapa sih masalah gak bikin kita sampai berantakan? Off dulu deh pelayanan. Kalau garam jadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Makanya Tuhan bilang, jangan sampai jadi tawar yuk. Kita fungsinya garam. Fungsinya bukan cuma kumpul di sini, amin saudara. Ini bukan gudang garam, ini rumah lasem saudara. Ya kan? Jadi
Jangan cuma dikumpulin di sini, jangan jadi tawar. Tidak ada gunanya lagi nanti. Nanti malah akhirnya orang nggak pakai. Waktu gereja nggak jadi garam dunia, waktu anak-anak Tuhan nggak jadi garam dunia, gereja diinjak orang kan? Nggak dianggap sama orang. Nggak didengar, kenapa? Karena nggak berfungsi. Ada nggak ada gereja nggak ada pengaruhnya. Tapi perhatikan baik, nanti waktu gereja atau saudara dan saya berfungsi di tengah lingkungan kita, gereja akan dicari orang. Amin. Alkitab bilang begini, kalian adalah terang dunia. Bahkan dibilang terang dunia, katakan saya terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Terang dunia diibaratkan kota terletak di atas bukit. Zaman itu waktu Alkitab ini ditulis, lampu belum sebanyak sekarang kan. Jadi bayangin orang lagi jalan di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah jalannya nggak ada penerangan zaman itu. Terus mereka aduh gelap, udah mulai gelap, mereka mulai takut juga kan. Tahu-tahu lihat di ujung sana ada sebuah kota di atas bukit yang nyala. Kota di atas bukit yang terangnya kelihatan sampai sini. Apakah orang yang dalam perjalanan dapat harapan nggak? Wih, gue udah bentar lagi nyampe. Oh, gue nggak salah arah. Oh, itu fungsi terang dunia. Membuat orang yang lagi putus asa bisa lihat arah. Membuat orang yang lagi kehilangan tujuan dalam kehidupannya dapat semangat baru. Oh, saya harus ke sana. Itu fungsi terang dunia. Dan itulah saudara dan saya. Amin. Alkitab bahkan bilang begini, tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu ditutup dalam tempayan. Nyalain lampu terus ditutupin. Ngapain dinyalain? Betul nggak? Orang kalau nyalain lampu ya malah ditaruh di tempat lampu. Ditaruh di atas, supaya apa? Supaya terang semuanya. Memberi terang pada semua orang di dalam rumah. Membuat orang jadi mengerti kebenaran. Kalau kamu terang, jangan ditutupin. Gue nggak mau cerita tentang Tuhan lah. Ini kan private ya. Ini kan iman tuh soal pribadi. Iman memang soal pribadi. Nggak usah dipaksa. Tapi bukan, nggak perlu diceritain. Nanti saya akan cerita kenapa kita perlu menceritakannya. Begitu juga, terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga. Yang setuju kata amin? Seharusnya terang kita bersinar. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Lewat perbuatan baik kita. Supaya lewat itu semua, orang bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya coba. Siapa orang yang pernah jadi influencer buat hidup saudara? Saya rasa kita ada di sini tuh ada orang yang pernah dipakai Tuhan mengubah hidup kita. Betul nggak? Saya kalau ditanya gini, saya selalu langsung sebut satu ibu. Namanya Ibu Ing almarhum. Waktu itu saya belum kenal beliau. Saya SMA, lagi bandel-bandelnya. Walaupun nggak sebandel Koroni ya. Kalau saya dengar Koroni punya cerita, waduh itu kacau saudara. Ya kan? Tapi kalau saya nggak sebandel itu, tapi bandel. Nggak baik-baik amat juga. Kalau ngeliat Mas Hendar kayaknya kalah juga saya. Tapi gini, Mas Hendar ini pernah makan ya saudara. Coba Mas Hendar bisa angkat tangan biar semua pada tahu. Nah ini, oh, ya kan? Nah itu dia. Waktu masih lebih muda dikit, dia makan di restoran babi di mana? Di mana? Cibadak. Habis makan terus dia datengin kok yang jualannya. Ini halal kan? Orang yang nggak bisa jawab saudara. Enggak, saya nanya serius, ini halal kan? Udah makan baru nanya ini halal. Orang yang mau jawab apa deg-degan, ini siapa? Bandel banget. Saya nggak sampai segitunya saudara ya. Kalau nggak halal pun saya makan aja tanpa tanya. Tapi siapa orang yang pernah jadi influencer? Buat saya suatu hari saya sakit waktu lagi SMA. Saya ingat sekali. Saya sakit tipes berat karena waktu udah tipes nggak pernah mau istirahat. Terus tanding ini, tanding bola. Wah, pokoknya jadi pahlawan sekolah, kira-kira begitu. Sampai masuk rumah sakit, harus diem. Nah, tiba-tiba seorang ibu muncul di kamar saya, siang-siang. Saya nggak kenal dia. Suasana gimana? Awkward. Suasana bukan indah, bukan. Oh, terus hadirat Tuhan turun. Enggak, saudara. Awkward sekali. Mau ngomong apa bingung. Dia juga nggak kenal. Ibu-ibu, ini anak remaja. Mau ngomong apa? Serba susah mau ngomong apa. Akhirnya dia nggak lama. Cuma berapa menit, pamit. Pulang. Dan saya cuma tahu gini, dia dulu, saya rumah sakitnya waktu itu di Advent, minta maaf yang dari Boromius, waktu itu paling dekat Advent soalnya. Saya apa? Dia di Antapani, zamannya jauh.
hanya datang buat saya, terus pulang lagi. Waktu dia pulang, suasana lumer, nggak awkward lagi, karena orangnya hilang. Tapi membekas di hati saya loh. Gila nih ibu ya. Ngapain dia datang jauh-jauh buat orang yang dia nggak kenal, cuma untuk lihat gimana kabarnya, doain sebentar, pulang. Saya merasakan perbuatan baik yang luar biasa. Habis itu bertobatkah saya? Tidak. Saya masih bandel berapa lama, tapi saya rasa sampai sekarang saya ingat semuanya, suasana kamarnya, bagaimana dia tiba-tiba masuk bikin saya kaget, siapa ini? Suasana awkwardnya, tapi saya juga ingat waktu dia pulang, saya nangis loh. Kenapa saya nangis? Saya nggak sadar Tuhan saat itu. Yang saya pikir ini, kok ada orang baik ini ya? Kok ada orang baik ini? Yang untuk kemudian nggak berapa lama kemudian saya lupa, tapi saya rasa disitulah taburan Injil awal-awal mulai dalam hidup saya. Dia nggak cerita tentang Tuhan, enggak. Kemudian saya tahu dia teman mami saya, dia pembimbing mami saya, yang kemudian jadi pembimbing adik saya, yang kemudian jadi pembimbing istri saya. Dan dia mewarnai keluarga kami. Tapi waktu itu saya belum kenal dia. Siapa yang pernah menjadi influencer dalam hidupmu? Coba ingat. Beberapa mungkin akan sebut Surya, saya rasa kalau nggak disebut keterlaluan sekali. Ini orang juga punya panggilan khusus yang luar biasa antiknya, saudara. Ya kan? Saya pernah bilangin dia, Sur, jangan urusin orang yang nggak mau maju-maju. Urusin orang tuh yang mau bertumbuh. Gitu ya dia. Iya. Seminggu atau berapa lama dia datang lagi. Tapi gue pengen ngurusin yang nggak mau maju-maju. Saya bilang, wah itu panggilan khusus, Sur. Silahkan jalan. Saya bilang, silahkan jalan. Panggilan lu sama panggilan gue beda. Silahkan jalan. Dia mau ngurusin orang yang terus di situ, itu dia. Dan saya percaya akan ada banyak orang tertolong lewat panggilan dia. Amin. Dan saya percaya lewat waktu akan ada perubahan masuk dalam hidup orang-orang yang dia layani. Yang setuju kata amin? Pasti ada. Kenapa? Influencer minimal tadi. Mau makan ayam goreng dibatalkan sama Surya jadi soto, saudara. Minimal berubah karena dia influencernya Allah. Yang setuju kata amin? Siapa buat saudara? Dan maksud saya begini loh. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan memberkati hidupmu, sekarang saatnya kita pun dipakai Tuhan memberkati orang lain. Saya bersyukur banget sama Ibu Ing almarhum sampai sekarang membekas loh, saudara. Udah 40 tahun lebih kali kalau dari SMA. Kelebihan deh. 30 tahun lebih. Tua amat ya. 30 tahun lebih saya ini, tapi membekas. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Membuat saya membuka hati saya untuk mulai kenal Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai saudara juga untuk membuka hati teman-temanmu yang masih gelap. Terang itu keluar, terang di atas kota, kota di atas bumi. Terang itu muncul sehingga yang gelap tadi mulai terang. Mulai melihat harapan dalam hidupnya. Amin. Saya ingat suatu kali waktu awal-awal HDCI mulai dirintis. Itu cuma beberapa orang. HDCI ministry maksudnya, bukan HDCI mulai dirintis. HDCI pelayanan grup Harley Davidson. Waktu itu cuma 5-6 orang kalau nggak salah. Terus kumpul. Saya ingat sekali pertanyaan pertama waktu mereka kumpul. Itu pertama kali kumpul. Pastor, tolong ajarin kita berhenti berbuat dosa. Dan saya bilang, saya tidak akan ajarin kalian berhenti berbuat dosa. Kenapa? Lu udah tahu kok caranya. Kita semua tuh sudah tahu sebetulnya. Cuma yang saya mau cerita, siapa Tuhan yang mengasihi kita. Dan waktu saya cerita bagaimana, terus setahun saya bilang, setahun gua terus ya yang ngomong ya. Setahun gua terus yang share, jangan diganti dulu. Setahun terus, saya terus cerita bagaimana baiknya Tuhan sama kita. Bagaimana kasihnya Tuhan sama orang-orang berdosa seperti kita. Dan saya ingat suatu kali, grup HDC itu merah mukanya. Gigit bibir saya waktu khotbah gini, saya sharingnya gini, mereka duduk santai sih suasananya. Saya bilang, wah habis minum nih. Saya pikir begitu saudara. Habis minum nih muka merah semua. Ternyata bukan habis minum. Nahan nangis. Jadi mereka mau nangis, gengsi kan saudara. Duduk. Saya pertama saya pikir habis minum. Oh, nahan nangis.
Beberapa berpikir gini loh, kok tuh mereka baru sadar, beberapa teman ini baru sadar, kok ternyata tuh masih ada harapan ya buat gue ya. Masih ada harapan buat gue yang udah dedek begini ya. Masih ada peluang untuk gue dicintai Tuhan. Dan saya bilang, ya masih. Lewat cerita apa? Lewat cerita di Alkitab. Semua Alkitab bercerita masih ada harapan buat orang yang udah bubuk sekalipun. Yang setuju kata amin. Nah itulah fungsi garam dunia. Itulah fungsi terang dunia. Amin. Mungkin dia bilang, ya itu kan Pak Pendeta bisa khotbah, orang-orang suruh dengar. Nanti kita ngobrol, nanti kita cerita. Ya, siapa orang yang sudah jadi influencer buat saudara dan hari ini Tuhan mau pakai saudara jadi influencer? Gak bisa, bisa. Selama saudara bisa mempengaruhi orang makan apa, saudara punya kuasa, punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Amin. Dan ingat baik, jangan anggap remeh begini loh saudara. Selalu ada satu kalimat, selalu ada satu kesempatan, selalu ada satu perbuatan baik. Kadang-kadang gak perlu banyak saudara, yang bisa Tuhan pakai untuk mengubah hidup orang. Cuma perlu satu kalimat, tak, orang berubah. Betul nggak? Cuma perlu satu kesempatan, satu perbuatan baik yang betul, tiba-tiba hal itu berkesan. Perbuatan baik ini nggak selalu harus besar, sederhana, tapi itu tiba-tiba berkesan sekali buat dia dan mengubah dia. Dulu waktu saya masih ketua youth, saya ingat sekali, saya diundang pelayanan ke luar kota di Jakarta, kalau nggak salah di tempat yang besar. Saya jalan, itu waktu itu youth-nya 2000 kebaktian saudara di sana. Saya jalan ya, karena lorok tempatnya kebaktian, saya jalan. Saya cuma gini, ada satu anak muda. Karena saya sebetulnya gini, saya nggak baik-baik amat. Cuma saya papasan sama dia di gang begini loh saudara. Ya disapa nggak kalau begitu? Pendeta loh. Sapa dong, saya bilang. Saya cuma sapanya gini, God bless you ya. Pendeta banget kan? Beberapa tahun kemudian ada orang melayani Tuhan, dan waktu saya pelayanan di kota itu lagi, dia datengin saya gini, Pastor masih ingat saya nggak? Saya orang yang dulu Pastor bilang God bless you. Nggak ada di gereja itu, tidak pernah ada orang sapa saya. Saya nobody. Saya nggak pernah dianggap. Cuma Pastor yang pernah sapa saya. Cuma satu kalimat, satu kesempatan, satu perbuatan baik bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hidup seseorang. Kalau teman-teman tahu Lundi, nggak tahu ya, Lundi nggak, beberapa tahu yang bagian keuangan kita, bendahara kita, dengan Anita itu Ita Harold, ya kan? Waktu itu mereka selalu, kalau kalian ikut kelas-kelas pernikahan kita kan selalu mereka yang menjadi salah satu yang bersaksinya, karena KDRT terjadi dalam kehidupan mereka. Bukan yang laki pukul yang cewek, yang cewek pukul yang laki saudara, sampai yang laki berdarah. Itu kesaksian mereka, bagus. Aduh, itu gak gampang. Tapi suatu kali, di kapan sih momennya? Suatu kali mereka lagi betul-betul mampet betul, mereka sudah, gak ada harapan sekali. Anita, istrinya cuma doa gini, Tuhan, saya minta kalau memang ada pertolongan buat saya, tolong pendeta ini, dia lagi dengar saya khotbah di gereja lain. Kalau pendeta ini bisa ngomong sama saya minta itu. Tahu-tahu saya bisa tuh ruangan udah kosong, karena saya ngobrol dulu sama yang nungguin di sana, tuan rumah. Ruangan udah kosong, saya cuma jalan, saya bisa jalan pas lewat dia. Nggak sengaja, karena kan saya terus ngobrol. Gara-gara saya nyapa dia, disitulah pembicaraan terjadi, dan sampai hari ini Lundi dan Anita ada di tengah-tengah kita. Itu sudah 20 tahun lebih. Cuma perlu satu kalimat, cuma perlu satu kesempatan, cuma perlu satu perbuatan baik yang Tuhan bisa pakai, karena yang bekerja bukan kita. Pak, cuma ngomong gitu kok orang berubah. Yang bekerja bukan kita, Tuhan yang di dalam kita yang bekerja. Dia cuma memakai kita dapat kehormatan untuk dipakai Tuhan. Makanya cuma satu kalimat, begitu Tuhan bekerja, selesai urusan. Walaupun cuma satu perbuatan baik, Tuhan bekerja, selesai urusan. Tapi, kenapa perlu? Tuhan butuh kita nggak? Nggak butuh. Tapi Tuhan mau memberi kehormatan sama kita. Bahwa aku mau bekerja lewat hidupmu. Yang setuju kata amin? Katakan Tuhan mau bekerja lewat saya. Bukan Tuhan perlu kita, tapi Tuhan mau melibatkan kita dalam karya keagungannya. Supaya saudara bisa melihat ini, keajaiban Tuhan bekerja lewat kita. Amin. Nah, dalam melayani gini, perubahan tidak selalu cepat loh saudara. Perubahan tidak selalu terlihat. Tapi, waktu perubahan belum terlihat, bukan berarti benih yang ditabur tidak tumbuh. Amin.
Jangan putus asa dalam melayani. Dalam hal ini saya akui Surya lebih hebat dari saya. Saya kurang sabar. Surya sabar banget, saudara. Perubahan tidak selalu cepat. Perubahan tidak selalu terlihat. Tapi waktu perubahan belum terlihat, bukan berarti benih tidak bertumbuh. Percayalah, kuasa Tuhan yang membuat semuanya bertumbuh. Yang setuju kata amin. Dan mungkin ada yang bilang, aduh saya Pak masih, kalau tadi melayani bubuk, saya juga masih bubuk Pak. Cuma lebih gede-gede aja dikit bubuknya, kira-kira begitu ya. Saya mau bener, ini dia. Tolong dimajuin satu. Tidak perlu menunggu hidup kita sempurna untuk bisa dipakai jadi influencernya Tuhan. Nggak perlu. Kemarin kita sudah khotbah Simpson, sudah tahu Petrus dengan segala kesalahannya, sudah tahu. Nggak pernah perlu orang sempurna dulu. Tunggu sempurna dulu. Tunggu saya berhenti ini, berhenti itu untuk bisa dipakai Tuhan. Tuhan tuh suka pakai orang yang hina seperti kita. Amin. Tuhan nggak perlu kehebatan kita, karena yang hebat Tuhan. Lu mah nggak ada hebatnya. Tapi Tuhan mau kasih tahu gini loh. Sekalipun kamu bubuk, sekalipun kamu hina, kamu nggak pernah terlalu hina buat Tuhan. Kamu nggak pernah terlalu buruk untuk Tuhan. Yang setuju kata amin. Makanya kalau kita lihat siapa penginjil pertama di perjanjian baru, ini dia. Seorang perempuan yang waktu ditanya Tuhan, bawa suamimu ke sini dong. Dia bilang begini, aku tidak punya suami. Kata Yesus, benar kamu tidak punya suami. Benar. Kenapa? Sebab kamu sudah punya 5 suami. Udah punya 5 suami ini kemarin. Yang sekarang yang ke-6 itu bukan suamimu. Makanya kau bilang kamu tidak punya suami. Kamu benar. Perempuan kayak begini di tengah-tengah masyarakat dibuang. Sudah setuju? Tapi buat Tuhan dipakai. Dimulai dari mana sih semuanya? Lihat ini. Tuhan memberi contoh dan Tuhan mengerjakannya juga sama kita. Yang pertama, perempuan ini siang bolong ini lebih panas dari tadi saya lihat singer-singer, kasihan juga ya, lama-lama sprutan juga itu. Tapi begini, tengah siang bolong, orang lain gak ada yang ambil air di sumur, perempuan ini ngambil air sumur. Kenapa? Dia malu kalau ketemu orang. Dia tahu, gue bukan orang berharga, dia tahu gue orang yang hina, dia pergi ngumpet-ngumpet. Tuhan tunggu dia. Tunggu. Tuhan juga ikut panas loh saudara. Tuhan ikut panas, tunggu. Satu cewek, yang dia tunggu satu cewek ini muncul. Begitu muncul, sapa sama Tuhan. Dimulai dari satu sapaan sederhana. Terus Tuhan cari cara untuk membangun hubungan. Saya minta air dong. Kok kamu orang kayak begini mau minta air dari saya? Siapa saya? Gue ini kan orang gak pantas, kok lu mau minta air dari gue? Tuh, aku mau minta air. Tapi lihat ini, berapa sering Tuhan terus membangun hubungan sama kita. Dia terus coba. Lu cuek, lu gak peduli, lu hina, lu jadiin dia ketawaan, dia terus coba. Kenapa? Tuhan bukan lagi butuh kita loh. Tuhan peduli sama kita. Apa yang terjadi? Dia mulai bicara air. Kenapa? Dia tahu wanita ini haus. Mana Tuhan bilang, kasih saya air dong. Terus dia bilang ini, kalau kamu dapat air. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dapat air dari saya, kamu tidak pernah haus lagi. Itu menjawab kebutuhan masalah di hati perempuan yang paling dalam. Apa nih? Dia haus akan kasih. Kenapa dia ganti-ganti suami? Karena dia tidak pernah dapat kasih. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia haus akan kasih. Dan Tuhan bilang, kalau kamu dapat airku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan perempuan ini langsung bilang begini, Tuhan kalau gitu berikan aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Singkat cerita lewat pembicaraan itu, perempuan ini dipulihkan, disembuhkan. Bahkan dia terus bicara hal yang lain, dia tanya tentang penyembahan, dia tanya tentang Mesias, dia tanya semua. Dan apa yang terjadi? Waktu perempuan ini sudah menikmati pemulihan Tuhan. Ayat 28 bilang ini, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, dia tinggalin Tuhan di situ, dia lari ke kotanya dan dia bicara sama orang-orang yang dia kenal. Hei, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dengan kata lain, dosa-dosa gua dia tahu loh. Dia ngomong sama satu kota, hei, ada orang yang bisa tahu dosa gua semua. Dan satu kota tahu, itu kota bukan kota besar saudara zaman itu ya. Kota, semua, oh kita tahu dosa lu, oh ada yang tahu dosa lu. Samperin semua dan orang-orang itu kenal Tuhan. Dengan kata lain apa? Waktu saudara dan saya menikmati Tuhan, waktu saudara dan saya menikmati penebusan Tuhan, maka kita akan ingin orang lain menikmati juga. Setuju nggak? Saya mau bilang ini saudara, gereja buat saya bukan bisnis. Setuju ya? Ya, saya nggak cari uang di sini,
Tapi kalau sudah lihat, kenapa terus semangat terus kalau nggak dapat uang? Gereja buat saya nombok, saudara. Serius. Ya kan? Bikin gereja menombok, makin banyak gereja makin nombok gue. Gitu kan? Tapi kenapa udah sekian puluh tahun terus dapat apa? Dapat apa? Apakah gereja ini jadi punya saya dan turunan saya? Tidak. Nanti akan diteruskan kepada yang muda-muda yang lagi disiapin. Ya kan? Terus dapat apa? Saya cuma menikmati kebaikan Tuhan. Saya menikmati Tuhan tolong saya. Saya menikmati bagaimana hidup ini dibuat jadi lebih baik di dalam Tuhan. Dan saya tahu, pasti ini banyak yang butuh juga. Pasti banyak yang butuh dan pengen menikmati kebaikan Tuhan. Sama seperti perempuan tadi, setelah dipulihkan, setelah dipuaskan, dia lari ke kotanya, dia bilang, "Hey, lu juga selama ini ngomongin gua kan? Gua tahu lu juga butuh seperti gua. Ada orang bisa tolong gua di sana. Ayo ke sana." Mereka semua ketemu Yesus dan dipulihkan. Apa yang membuat saudara dan saya akan lari jadi influencer? Cerita sama orang kalau kamu menikmati pertolongan Tuhan. Wah, tapi kan Bapak pendeta. No. Yang paling baru terakhir, saya makan malam sama Koroni, sama Isman, sama Lundi. Ngomongin apa? Ngomongin pelayanan. Kita pertemuan, kalau makan tuh, ya maaf ya, jadi wah kalau gitu makan sama Pak Andi selalu serius ya. Ya kadang-kadang begitu saudara ya. Enggak juga sih, tapi kita santai sampai jam berapa itu ya? Sampai jam 12 malam. 12:30 malah saya sampai rumah. Jadi kita suka begadang, saudara pendeta yang suka begadang gitu ya. Kongko-kongko. Dan ada satu temennya, Lundi, yang diminta tolong memasak. Karena jago masak, dia masakin. Gue mau deh masakin. Ya. Dan Lundi sudah tahu kalau ngobrol sama kita-kita nggak akan terlalu, Yohanes 15 ayat 6 bilang begini. Yang satu jawab, tapi Mazmur 6 ayat 7 bilangnya begini. Enggak, kita ngobrol santai. Jadi diajak ngobrol. Apa yang terjadi? Dari ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Hari ini dia mulai ikut home. Waktu itu dia ngobrol, dia masih nggak jelas tentang siapa Tuhannya, siapa nggak jelas, pokoknya masih kehilangan arah, masih gelap. Tetapi saya percaya pembicaraan ngobrol-ngobrol itu sambil ketawa-ketawa, sambil membuat ada terang mulai bersinar di depan orang ini. Dan hari ini dia sudah ikut home. Khotbah kah? Bukan. Banyak ngomong nggak? Enggak. Tanya Koroni, nggak banyak ngomong. Kita semua ngobrol ngalor ngidul. Tapi orang bisa diselamatkan. Amin. Kenapa? Sebab kita garam dunia. Dan waktu garam itu berfungsi, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Bisa nggak ngobrol-ngobrol sambil makan? Kalau ngeliatmu gini, gaya-gayanya kan makan semua, saudara tukang makan semua kan? Betul nggak? Nah, waktu makan jangan cuma, coba bawa gini. Kenapa? Saya selalu bilang, Lun, kalau mau ajak temen lu, jangan temen lu 10, gua sendirian. Nggak bisa. Iya kan? Saya, Koroni ini, kita yang berempat, orangnya sendirian. Nah itu keroyokan namanya. Kan kita nggak hebat-hebat banget, saudara. Nah, maksudnya. Jadi kalau ada sesuatu yang susah, yang jawab rame-rame. Semua punya pengalaman beda-beda. Ya asin lah jadi, saudara. Betul nggak? Makin sering makan, lama-lama jadi ikan asin, ya kan gitu, saudara. Tapi kenapa sih, sekali lagi, apa sih obrolan makan kok bisa jadi seru? Ya cuma gini loh. Karena saya menikmati diampuni Tuhan. Saya sadar gimana rasanya hidup dalam dosa. Saya sadar gimana rasanya gak punya harapan. Saya sadar, yakin banget masuk neraka tuh saya pernah merasakannya. Saya pernah hidup dalam dosa. Dan gak peduli soal masuk neraka. Tapi di situ juga gini, gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Makanya saya tahu, lu mau kayak happy, mau hidup dalam dosa kayak happy, gua tahu lu nggak happy nggak, gua tahu tuh Sur, ya kan? Bukan dia maksudnya, teman-teman yang lain, betul nggak Sur? Ya kan? Gua tahu lu nggak happy, kayak happy, gua tahu nggak se-happy itu. Kalau sampai lu ketemu Tuhan yang tolong gua, baru lu tahu apa rasanya happy. Amin. Dan itu yang membuat saya senang untuk ini. Kalau sudah mau ajak saya makan boleh, ya. Yuk kita makan-makan, kita ngobrol-ngobrol. Nggak maju lagi. Nah, apa yang cara yang paling efektif untuk menceritakan Tuhan pada orang lain? Pak, saya bukan pengkhotbah, saya bukan. Oke, makanya saya mau nanya nih, apa cara yang paling efektif buat saudara coba? Semua orang punya cara loh. Coba perhatiin,
Apa cara yang saudara, lewat hidup saudara, bisa saudara lakukan untuk membawa menjadi berkat buat orang lain? Saya pernah cerita di sini, ada seorang dari Lembang sini, yang dia dari latar belakang sepupu kita, orang Sunda. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia bilang ini, dia ngomong, saya pengen nginjil. Kak Andi dulu manggil saya kan, saya pengen nginjil, tapi saya nggak bisa ngomong. Begitu udah ketemu orang, cep, pernah rasa itu? Terus apa? Dia menemukan, dia bisa nulis. Mulailah dia menulis singkat cerita. Akhirnya apa yang dia buat jadi majalah, yang baca itu sekali, muncul tiap bulan sekali, 100.000 orang. Sampai majalah sekuler pernah kontak kita untuk mempelajari kok bisa majalah rohani sebanyak ini. Siapa yang buat? Anak yang sangat ingin menceritakan tentang Tuhan, tapi nggak bisa ngomong. Apa cara paling efektif buat saudara menceritakan kebaikan Tuhan? Halo? Pak, saya juga nulis nggak bisa, Pak, belepotan. Tapi begini, ada orang yang kuat dengar orang. Setuju? Kamu bisa dengar orang. Saya tuh nggak tahan dengar orang, saudara. Serius. Saudara mau, Pak Andi, saya mau konseling ya. Sebelum saudara datang, saya sudah punya jawaban buat saudara. Itu saya, itu kelemahan saya. Saya nggak hebat. Tapi ada di antara saudara yang kuat dengar orang. Orang bisa cerita, dan saudara bisa dengar. Itu akan jadi cara yang bagus. Garam yang bekerja, terang dunia. Yang bisa memberi harapan buat orang yang tidak ada yang mau dengar dia. Waktu tidak ada orang mau dengar ya, saudara mau dengar, mau kasih waktu. Ada lagi orang yang bisa gini. Bisa ajak ke gereja, mungkin saudara nggak bisa ngomong, tapi yuk datang gereja, jemput ke gereja. Kayak ibu-ibu nih ada yang banyak jemput-jemputan ya. Ibu-ibu ya, tante-tante semua nih ya, saling jemput. Oh, jemput lebih banyak lagi, nanti lama-lama sewa bus. Jemput orang ke gereja, ajak. WA, firman Tuhan. Dapatnya dari copy paste. Orang lain kirim, kita copy paste, kirim lagi. Tapi itu pun bisa menolong orang. Amin. Simpel loh, saudara. Cuma perlu satu kalimat. Cuma perlu satu perbuatan baik. Cuma perlu satu kesempatan yang bisa mengubah hidup seseorang. Jangan-jangan itu adalah WA-mu. Atau mungkin klip khotbah, potongan khotbah, kirim, broadcast. Saudara nggak tahu berapa banyak orang bisa dijamah lewat itu. Kalau dulu majalah 100.000, kenapa? Belum ada broadcast, saudara. Belum ada email zaman itu, saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi orang waktu bersaksi diberkati, kirimnya pos, surat. Jadi tiap hari surat datang banyak. Kalau sekarang, saudara nggak perlu bikin majalah kan? Broadcast saja. Toto nyebar. Ratusan orang, puluhan orang. Mungkin ribuan. Mungkin lebih dari itu. Baca broadcast saudara. Broadcastnya bukan saudara lagi yang ngomong. Orang lain ngomong, saudara broadcastin kan? Gak apa-apa juga. Tapi kalau kamu mau ngomong juga oke, no problem. Atau mungkin lewat pemberian. Lewat menolong orang. Halo? Kita tanpa sadar udah puluhan tahun bersama-sama ya. Bapak Ibu semua dan beberapa yang muda-muda perlu tahu, kita udah puluhan tahun bersama-sama. Beberapa sudah nungguin kita di surga duluan. Salah satunya Om Askar. Saya ingat waktu Om Askar dipanggil Tuhan. Di situ baru anak-anaknya tahu. Anak angkatnya banyak banget. Bukan anaknya banyak banget, bukan saudara. Anak angkat. Kenapa? Mereka cerita, saya disekolahin sama Pak Askar. Saya disekolahin. Keluarganya nggak tahu, papanya nyekolahin begitu banyak orang. Menolong, dan waktu meninggal baru pada datang semua. Saya mau terima kasih sama Om. Nggak pernah cerita, kami di gereja nggak tahu dia pernah tolong segitu banyak orang. Mengubah hidup lewat menolong orang. Mungkin itu saudara. Ingat sekali lagi, cuma perlu satu kalimat, perlu satu kesempatan, perlu satu perbuatan baik untuk mengubah hidup orang. Yang setuju kata amin? Saya tutup dengan ini. Let the cross touch your heart and let your light shine. Izinkan kasih Tuhan, karya salib itu menyentuh hatimu. Dan izinkan hati yang dipulihkan ini
bersinar keluar. Yang setuju kata amin. Tuhan berkati ya.